Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin memaparkan edukasi terkait kenakalan anak yang terjadi di masa pandemi COVID-19 ini. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Saya Rianti Zarotul. Nah, dalam memaparkan edukasi ini, saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh 4 orang teman saya, yaitu ada Oki Herlambang, Nurul Husna, Dimas Bayu, dan Ivan Maulana. Sebelumnya, kalian pasti tahu bahwa di tahun 2020 ini dunia sedang dilanda virus COVID-19 atau lebih akrab disebut dengan virus corona. Merebaknya virus COVID-19 ini membuat masing-masing negara mengambil tindakan atau kebijakannya tersendiri guna mencegah warga negaranya terpapar virus COVID-19 tersebut. Nah, tindakan yang diambil oleh pemerintah dari masing-masing negara ini diantaranya yaitu diberlakukannya lockdown dan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Negara Indonesia pun ikut memberlakukan lockdown dan PSBB tersebut. Tetapi sangat disayangkan saat sedang diberlakukannya PSBB masih saja terdapat remaja yang melakukan aksi tawuran di masa pandemi COVID-19 ini. Padahal pemerintah sendiri sudah menganjurkan kita untuk tetap di rumah saja agar dapat memutus rantai penyebaran COVID-19 tersebut. Di tengah upaya melawan sebaran COVID-19, 2 kelompok massa justru terlibat bentrokan di Jalan Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu malam. Tawuran bedeng. Manggarai. Tajum itu. Dari video amatir milik warga, 2 kelompok warga tawuran dan saling lempar batu bahkan beradu fisik. Polisi yang tiba di lokasi langsung membubarkan massa. Diduga tawuran ini disebabkan saling ejek antar 2 kelompok. Polisi juga telah mengantongi sejumlah nama yang diduga sebagai provokator tawuran ini. Hingga kini polisi masih melakukan penjagaan di sekitar lokasi untuk mencegah terjadinya tawuran susulan. Bahwa sore hari anak-anak lewat melintas saling ejek-ejekan dan mengakibatkan ketersinggungan dan terjadilah pada malam hari ini tawuran dan data-data anak-anak semua yang tawuran kita kami dapatkan juga. Nah, saat tawuran itu ada korbannya nggak, Pak? Masih kami lidik 2 korbannya karena informasi ada, tapi kami masih cari tahu dulu. Mudah-mudahan ada cepat kita dapat dan pelaku ini bisa kami simpulkan. Ringkasan kasus. 2 kelompok pemuda di Tebet, Jakarta Selatan melakukan aksi tawuran di tengah pandemi virus corona atau COVID-19. Kanit Reskrim Polsek Tebet Ibtu Agus Herwahyu Adi menjelaskan bahwa peristiwa tawuran terjadi di Jalan Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan pada pukul 19.45 waktu Indonesia Barat, Rabu 1 April 2020. Menurutnya, yang terlibat dalam tawuran tersebut adalah remaja dari RW 6 Manggarai dan remaja dari Sawo Dalam. Awal kejadian warga RW 6 Manggarai menyerang warga RW Sawo dengan menggunakan batu, kayu, dan dari Gang Sawo membalas kembali dengan lemparan batu, botol kaca, dan terjadilah saling serang. Tawuran itu tidak berlangsung lama. Polisi yang datang ke lokasi langsung membubarkan massa yang terlibat. Saat ini, polisi belum mengamankan para pelaku tawuran ataupun barang bukti berupa senjata tajam. Menurutnya, polisi berpatroli untuk mencari informasi apa dan siapa pemicu tawuran tersebut. Agus mengimbau para orang tua agar lebih ketat mengawasi anak-anaknya di tengah himbauan pemerintah untuk melakukan social distancing. Menurutnya, polisi setiap malam akan berpatroli untuk melarang warga melakukan kegiatan kumpul-kumpul.
Edwin Lambert dapat dikatakan sebagai seseorang yang selalu dikaitkan dengan teori kenakalan dan kejahatan. Edwin Lambert mengatakan bahwa penyimpangan primer adalah perilaku seseorang yang dilakukan terlebih dahulu sebelum masyarakat memberikan label. Sedangkan penyimpangan sekunder adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang setelah ia mendapatkan label dari masyarakat. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk seseorang melakukan tindak kejahatan secara terus-menerus. Menurut Lambert, ada dua jenis perilaku defense. Primary defense yaitu mengasumsikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk melanggar norma dan peraturan sosial dengan ataupun tanpa alasan yang jelas. Secondary defense yaitu setelah perilaku penyimpangan dilakukan berulang-ulang dan diberikan label sebagai troublemaker atau pembuat masalah, maka julukan ini akan melekat dan mengarahkan untuk melakukan penyimpangan lebih banyak, di mana fase ini yang menjadikan fokus teori penjulukan. Analisis kriminologis. Kami menggolongkan fenomena tawuran ini dalam kategori primary deviance, di mana mereka mengasumsikan bahwa tiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk melanggar norma dan peraturan sosial dengan ataupun tanpa alasan yang jelas. Lalu, lama-kelamaan, dengan intensitas dan waktu yang terus-menerus menjadi deviance, mereka menunjukkan diri atau identitas dalam kehidupan masyarakat. Dalam kasus ini, fase peralihan primary deviance ke secondary deviance, di mana para warga Manggarai dan warga Sawo menunjukkan identitas personalnya ke khalayak atau masyarakat umum dengan melakukan tawuran secara terang-terangan di Jalan Saharjo, Tebet. Masyarakat terus terpapar dengan kehendak menyimpang dari deviance. Dalam kasus ini, ditunjukkan dari berita-berita yang tersebar terkait para pelaku, dan fase ini disebut dengan secondary deviance, di mana akhirnya masyarakat mengenal deviance sebagai troublemaker atau pembuat masalah. Dapat disimpulkan bahwasanya penjulukan tersebut ialah suatu respon masyarakat terhadap deviance, di mana yaitu deviance akhirnya mendapatkan identitas dari masyarakat, karena sebuah identitas personal tadi merupakan penjulukan dari penyimpangan nilai-nilai atau norma-norma yang ditetapkan oleh masyarakat tersebut. Di dalam kasus ini, respon masyarakat ditunjukkan dalam bentuk komentar sebuah video berita yang diunggah ke platform YouTube oleh Kompas, di mana komentar tersebut merupakan sebuah penjulukan terhadap para pelaku tawuran, bahwa mereka adalah seorang manusia yang tidak menggunakan akalnya dengan baik dan tidak dipergunakannya dengan baik.